Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat mengusut kabar seorang penumpang wanita menjadi korban dugaan penodongan dan pemerasan oleh pengemudi taksi online yang viral di media sosial baru-baru ini. Tak lama setelah kejadian itu viral di media sosial, polisi pun langsung menangkap pelaku tersebut. Cerita ini viral setelah korban memutuskan untuk membagikan ceritanya lewat Instagram. Dia menceritakan kronologi di mana dia menggunakan taksi online, dan ini udah sangat terkenal ya, karena ini adalah Grab Car. Jadi emang Grab ini kan sudah terkenal banget ya. Selain Grab kan ada juga Gojek. Dua taksi online ini namanya sudah sangat besar ya, dan orang pasti gunain tersebut karena selain pilihannya jauh lebih murah dibanding kita menggunakan taksi seperti Bluebird dan sejenisnya. Awalnya korban hendak pulang ke rumah usai dari mall. Lalu ia pun memesan taksi online untuk kembali ke rumahnya. Ketika taksi tersebut sampai, dia masih sempat mengecek ya plat yang tertera di aplikasi apakah sesuai dengan mobil yang menjemputnya. Dan ketika taksi itu sampai, dia masih sempat memastikan apakah plat mobil tersebut sesuai dengan yang tertera di aplikasi, dan iya dong, sama seperti yang tertera di aplikasi. Lalu dia pun masuk ke dalam taksi tersebut dan semua berjalan seperti biasa saja, tidak ada yang mencurigakan. Namun, kejanggalan dimulai ketika taksi online ini tiba-tiba masuk ke tol. Penumpang pun kaget dong, dia langsung bertanya kepada drivernya, kenapa harus masuk tol? Kenapa harus lewat tol? Lalu si driver ini menjawab kalau ia hanya mengikuti maps di aplikasi handphonenya. Karena memang setiap aplikasi taksi online ini kan ada mapsnya. Jadi kata si driver ini kalau mapsnya itu ngarahin mereka untuk masuk ke tol. Jadi kalau orang yang udah biasa menggunakan taksi online seperti ini, seperti Grab atau Gokar, ya pasti berpikir, oh iya itu hal yang wajar karena memang selalu ada maps yang ngarahin dari titik jemput sampai ke titik di mana kita di drop. Setelah si driver ini lewat tol, tak lama setelah itu dia mengaku ke si penumpang ini kalau dia sesak nafas. Karena dia ngerasa bahwa dia sesak nafas, lalu dia minta ke si penumpang ini untuk menggantiin dia untuk nyetir mobil tersebut. Ya aneh dong, yang pasti sebagai penumpang pasti nolak. Jadi si cewek ini menolak untuk menggantikan drivernya nyetir. Penumpang ini pun mulai merasa aneh ya, dia mulai was-was dan curiga. Akhirnya dia buka handphonenya dan ngecek ke aplikasinya. Ternyata dalam aplikasinya itu si driver ini belum menekan tombol pick up, yang artinya seperti itu. Artinya tuh si driver ini belum sama sekali menjemput penumpangnya. Jadi yang terbaca di aplikasi seperti itu ya. Kalau dia belum menekan pick up, berarti tandanya dia belum menjemput penumpang tersebut. Padahal kan tadinya si driver buat pengakuan bahwa dia ini masuk ke tol karena mengikuti arahan dari maps yang ada di aplikasi taksi online tersebut. Tahu-taunya dia aja belum menekan tombol pick up. Bagaimana caranya bisa ada arahan di aplikasi tersebut untuk lokasinya? Ini semakin aneh ya. Akhirnya si penumpang pun makin panik dong setelah mengetahui hal itu. Setelah itu yang lebih anehnya lagi, tiba-tiba si driver ini nodong handphone ke si penumpang. Dia minta ditransferin duit sebesar 100 juta. Waduh, berarti emang udah niat yang nggak benar ya si driver ini dari awal. Entah mungkin dia lagi terlilit hutang atau apa sampai dia menghalalkan cara seperti ini. Si penumpang ini pasti coba kamu pikir tiba-tiba diminta uang 100 juta. Ya siapa gitu yang mau ngasih uang segitu dengan segampang itu? Berhubung karena ini mereka di tol dan mobil juga melaju dengan pelan, akhirnya si penumpang ini mengambil langkah ekstrim. Dia nekat melompat dari mobil tersebut. Setelah melompat, dia pun berteriak minta tolong. Namun kita tahu kan ini adalah tol, dan apalagi posisinya malam hari, otomatis sepi dong. Beda lagi kalau misalnya mereka lewat jalan raya, pasti walaupun malam tapi setidaknya pasti ada orang di pinggir jalan,
ada yang lewat. Karena biasanya kalau malam itu ada juga orang yang suka tidur di trotoar, di samping jalan ya. Beda lagi kalau di tol, pasti sepi. Yang berkeliaran di tol itu ya paling petugas. Nah, setelah dia melompat ini, dia minta tolong, namun si pengemudi ini nggak nyerah dong. Dia ngejar si penumpang ini. Akhirnya penumpang ini ketangkap lagi dong sama si driver dan dipaksa masuk lagi ke dalam mobil. Kemudian dia meras si penumpang ini dengan senilai 100 juta ya. Dia tetap minta ditransferin 100 juta, namun si penumpang juga tetap kekeh nggak mau ngasih. Karena si penumpang ini tetap kekeh nggak mau ngasih, diancam sama si pengemudi ini bahwa dia bakalan ngebuang dia di tol. Karena si penumpang ini terus melakukan perlawanan, ternyata ada seseorang yang ada di tepi tol yang melihat kejadian tersebut. Si penumpang ini ketika dia tahu bahwa ada seseorang di tepi tol, dia pun mulai melakukan aksi nekatnya lagi dengan melompat dari tepi tol yang lumayan tinggi, hingga menyebabkan dia luka-luka ya. Namun ya dalam kondisi seperti itu ya semua orang juga pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, ketika si driver taksi online ini tahu bahwa ada seseorang juga di tepi tol, dia langsung memutuskan untuk kabur, melarikan diri dengan membawa handphone si penumpang tersebut. Dan penumpang tersebut pun selamat dan ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Namun dia kehilangan ponselnya yang dibawa lari oleh si driver taksi online ini. Tak lama setelah kejadian ini viral, Grab pun langsung mengambil langkah cepat ya. Karena hal ini pasti bakal mencoreng ya nama baiknya Grab. Apalagi Grab ini sudah sangat terkenal ya. Jangan sampai orang jadi ragu, takut naik Grab dengan kejadian tersebut. Padahal ini kan hanya ulah oknum ya. Ulah satu orang aja bisa merusak karir banyak orang ya. Karena kita tahu banyak orang yang nge-Grab. Ada yang memang sambilan, ada yang memang benar-benar fokus hanya nge-Grab aja. Jadi ini hanyalah oknum. Tidak semua driver taksi online ini seperti ini ya. Grab selaku perusahaan yang bermitra dengan driver taksi online tersebut memberi penjelasan Grab sangat menyesalkan kejadian tersebut. Grab sepenuhnya mendukung kepolisian dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Grab memberi dukungan penuh. Grab juga menawarkan sejumlah bantuan kepada korban. Gara-gara kasus ini, ulah satu driver aja ngefek ke driver lainnya yang akhirnya mengalami sepi orderan. Mungkin karena ini sangat viral di media sosial, akhirnya orang tuh jadi mikir-mikir ya, mau pesan taksi online gitu. Dengan kejadian ini pasti mereka lebih milih yang ngerasa lebih safety. Namun kita ketahui bahwa tidak semua driver itu berkelakuan seperti ini ya. Jadi ini hanyalah oknum gitu. Masih banyak kok driver-driver yang lain yang masih baik. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semuanya. Tapi ya alangkah baiknya jika kalian menggunakan taksi online di malam hari ya sebaiknya jangan sendiri gitu. Kalau boleh berdua atau bertiga. Karena kadang-kadang orang berbuat jahat itu karena ada kesempatan. Jadi walaupun dia emang gak niat, tapi kalau ada kesempatan ya kadang-kadang akhirnya muncul keinginan seperti itu. Jadi ya buat kalian yang sering menggunakan taksi online pada malam hari sebaiknya lebih hati-hati lagi. Oke, itu aja yang aku bahas. Jangan lupa support channel aku dengan like, subscribe, comment, and share. Thank you.